Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibni Abdullah alladzi khassahu bisyafah amma ba'd. Yang terhormat Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Zainud Tauhid Saadi MS, kepada yang terhormat Ketua Umum BKS PPI Pusat Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin, Ketua Yayasan Pendidikan Ibn Khaldun Bogor, Bapak Dr. Haji Didi Hilman, Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor, Bapak Profesor Dr. Endin Mujahidin, Lembaga Serumpun, Pimpinan Direksi BPRS Aman Ummah, Bapak Haji Taufikur Rahman dan Bapak Haji Hendi Sofyan, Direktur Utama Rumah Sakit Islam Bogor, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah Bapak Kiai Hanan, para kiai, para asatid, para ajengan, dan para pimpinan pondok pesantren yang tergabung dalam BKS PPI. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Senin dan Selasa 1 dan 2 Rajab 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 dan 24 Januari 2023 Masehi, kita dapat bersilaturahmi dalam rangka mengikuti kegiatan musyawarah nasional Badan Kerjasama Pondok Pesantren Seluruh Indonesia BKS PPI dan Seminar Nasional tentang Kepahlawanan Nasional Kiai Haji Saleh Iskandar. Kedua kegiatan ini diselenggarakan kerjasama BKS PPI dengan Universitas Ibnu Khaldun Bogor, BPRS Amanah Ummah, dengan tema kegiatan Sinergi 3 Pilar Kekuatan Umat, Masjid, Pondok Pesantren, dan Kampus dalam koridor NKRI. Hadirin, baiklah kita awali acara ini dengan sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Ila hadiniyah wala kulli niyatin salihah wa ila hadratina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin, meningkat acara berikutnya adalah tilawah Al-Quran, akan dibacakan oleh Ustadz Bahrudin MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada para hadirin dimohon untuk berdiri.
hadirin diperkenankan untuk duduk kembali. Sambutan Ketua BKS PPI akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Din Hafiduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu bis-syafa'ah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiramil bararah wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Zainud Tauhid Saidi MS. Alhamdulillah, terima kasih Pak Wamenag yang sudah hadir di tempat ini. Kemudian juga Al-Mukarramun, para pimpinan pondok pesantren yang datang kurang lebih dari 17 wilayah yang sudah datang dari pagi tadi. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Bogor, Bapak Dr. Didi Hilman, SH MA MPD, kemudian juga Bapak Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Bapak Profesor Dr. Din Mujahidin MS, kemudian para pimpinan organisasi Islam di wilayah Bogor, para hadirin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Dengan inayah dan rahmatnya kita bertemu di tempat ini. Kebetulan sekarang tanggal 1 Rajab ya, 1444 Hijriyah, bertepatan dengan 23 Januari 2023, dalam rangka melaksanakan dua kegiatan. Pertama adalah pembukaan Musyawarah Nasional Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia yang insya Allah akan dilakukan sampai nanti malam. Dan pada besok hari Selasa akan diadakan seminar nasional tentang kepahlawanan Kiai Haji Sholi Iskandar yang alhamdulillah sudah diresmikan sebagai nama jalan ke sini, yang juga beliau adalah pendiri dari Badan Kerjasama Pondok Pesantren. Para hadirin rahimakumullah, kita menyadari bahwa persoalan pesantren adalah persoalan kita bersama. Karena pesantren itu adalah milik kita, milik umat dan milik bangsa. Dan karena itu dimanapun pondok pesantren, wajib kita dukung, wajib kita bantu untuk melaksanakan tugas pengabdian, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, pemberdayaan maupun juga bidang-bidang yang lainnya. Musyawarah Nasional pada hari ini memiliki beberapa tujuan yang mulia. Yang pertama adalah menguatkan semangat ukhuwah Islamiyah dan kerjasama di antara pondok pesantren. Ukhuwah Islamiyah yang fungsional, tadi sudah banyak dibicarakan di antara kita tentang berbagai hal yang kita kerjasamakan secara konkret. Kedua, menguatkan sinergitas pesantren dengan kampus-kampus dan juga masjid-masjid yang ini merupakan juga milik umat, milik bangsa, pesantren, kampus, dan masjid. Kemudian mengkaji dan membahas secara komprehensif tantangan-tantangan dan problematika pendidikan pesantren serta solusi untuk mengatasinya dengan secara berjamaah, secara bersama-sama. Dan yang terakhir adalah memberikan masukan dan usulan terhadap program
BKSPPI di masa mendatang. BKSPPI ini didirikan oleh beberapa tokoh nasional, beberapa ulama, beberapa kiai. Misalnya yang pertama adalah Kiai Haji Soleh Iskandar. Yang putranya Pak Wamen ini ada Pak Didi Hilman yang menjadi ketua yayasan YPIK. Nah ini beliau. Kemudian juga Bapak Kiai Haji Abdullah bin Nuh yang juga alhamdulillah nama beliau dijadikan nama setelah nama Jalan Soleh Iskandar. Langsung ke sana ke barat itu adalah nama Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Kemudian juga Kiai Haji Hasan Basri, kemudian Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang tadi juga sudah hadir, salah seorang cucunya ya. Alhamdulillah. Mana cucu beliau itu? Itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga Kiai Haji Nur Ali At-Taqwa Bekasi. Demikian pula para kiai dan tokoh yang lain termasuk Bapak Kiai Khairapandi Manonjaya Tasikmalaya dan Kiai Haji Abdul Halim Cianjur beserta para tokoh-tokoh yang lain. Tujuan dari BKSPP ini sebenarnya adalah untuk menguatkan silaturahim, menguatkan kesatuan persatuan, melakukan ta'liful qulub, kemudian juga ta'liful fikrah, dan yang terakhir adalah ta'liful harakah. Kita menyadari bahwa di samping BKSPPI, Pak Kiai Soleh Iskandar, yang sedang kita usulkan kembali Pak Kasbang, mohon maaf tadi terus Pak Wakil dari Pak Wali Kota beliau, yang Pak Wali Kota sore ini ke Jakarta ya Pak ya. Itu adalah kita punya istilah lembaga serumpun. Lembaga serumpun itu adalah pertama Universitas Ibnu Khaldun Bogor, yang kedua adalah BPRS Amanah Ummah. Jadi di sini sebagai sponsor itu bukan sponsor dari yang lain ya, dari kita untuk kita. Alhamdulillah. Pak Direktur utamanya Pak Haji Taufik, alhamdulillah, demikian pula putranya yang juga menjadi kepala cabang Amanah Ummah di Bogor. Kemudian juga Pondok Pesantren Darul Falah. Saya lihat tadi ada Kiai Haji Hanan. Bisa berdiri, Pak Hanan? Ya, itu adalah sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah. Oleh karena itu, maka sekali lagi kita besok itu akan menseminarkan dengan tujuan adalah bahwa pemerintah Jawa Barat kembali akan mengusulkan beliau sebagai salah seorang pahlawan nasional pada tahun ini, yang rencananya tanggal 31 Januari Pak Rektor ya harus selesai usulannya. Jadi karena itu makanya kita ini melakukannya agak mendadak ini ya. Mendadak. Kenapa? Karena apa yang dimintakan oleh pemerintah Jawa Barat. Kemudian kami juga menyatakan penghargaan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu acara ini dengan sebaik-baiknya. Para pengurus, saya lihat pada Ketua Pembina Pak Kiai Khairidwan, walaupun jalannya sudah pakai tongkat tapi semangatnya masih muda. Semangat 45. Itu Pak Khairidwan. Demikian pula yang lain. Itu banyak sekali ini tokoh-tokoh BKSPP yang hadir pada hari ini. Kepada Pak Wamen kami mohon arahan sekaligus juga membuka secara resmi Munas ini, dan juga untuk acara seminar besok mohon dibuka secara sekaligus oleh Pak Wamen pada sore hari ini. Kemudian kepada Bapak, para hadirin sekalian, pimpinan pondok, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Demikian, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan dan sambutan serta pembukaan Musyawarah Nasional BKSPPI oleh yang terhormat Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Zainud Tauhid Saadi MSI. Kepada beliau kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para asatidz, wabil khusus hadir para kiai yang izinkan saya menyebutkan Bapak Kiai Haji Khalil Ridwan, Ketua Pembina BKSPPI, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Umum Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidzuddin, dan para kiai yang saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang saya hormati Wali Kota Bogor, yang saya hormati pimpinan Ormas Islam, hadir dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, dari Dewan Dakwah Indonesia, Islam Indonesia, Wahda Islamiyah, Matul Anwar, Persis, Al-Irsyad, PUI, dan yang lainnya. Yang saya hormati Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Bapak Profesor Dr. Endin Mujahidin. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Islam Bogor, Bapak Dwi Sudarto, dan para kiai, utusan dari berbagai pondok pesantren, dari Darun Najah, Darul Mutakin, dari Gontor, Sidogiri, dan juga dari berbagai pesantren yang lain. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Bapak Dr. Kiai Haji Adian Husaini. Yang saya hormati Direktur Bank Amanah Ummah, Bapak Haji Taufik. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ibnu Khaldun, Bapak Dr. Didi Hilam, dan para hadirin, saya tidak melihat hadiratnya. Yang saya muliakan dan saya banggakan, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam acara pembukaan Musyawarah Nasional Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia BKSPPI, dan seminar nasional yang mengangkat tema meneladani kepahlawan Kiai Haji Soleh Iskandar sebagai pendiri BKSPPI. Para kiai, para masyayikh yang saya muliakan, saya kira kita semuanya mengenal nama besar Bapak Kiai Haji Soleh Iskandar, sebuah nama yang diabadikan menjadi nama di jalan salah satu di Kota Bogor. Bapak Kiai Haji Soleh Iskandar yang wafat pada tahun 1992 adalah seorang ulama, seorang patriot pembela tanah air, komandan Laskar Hizbullah dan juga Sabilillah di daerah Jawa Barat, tokoh penggerak pendidikan umat dan pemerhati masalah keumatan dan kebangsaan yang berpandangan jauh ke depan setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Bapak Kiai Haji Soleh Iskandar merasa tugasnya sebagai tentara sudah selesai dan melanjutkan pengabdiannya di tengah masyarakat. Warisan pengabdian atau legasi beliau yang monumental dapat disebutkan diantaranya Pondok Pesantren Darul Falah
Ciampea Bogor, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Pondok Pesantren Darul Mutakin Parung Bogor, Rumah Sakit Islam Bogor, Bank Pembiayaan Syariah Amanah Ummah, dan juga BKSPPI yang semula bernama BKSPP Jawa Barat. Setelah membaca sekilas sejarah tentang perjuangan dan karya beliau semasa hidupnya, tidak berlebihan, di forum yang terhormat ini saya mengatakan bahwa Bapak Ki Haji Soleh Iskandar adalah mutiara berharga dalam sejarah perjuangan bangsa dan juga perjuangan umat Islam Indonesia. Di masa perjuangan membela kemerdekaan tanah air dan bangsa, hingga perjuangan di masa damai untuk mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur, para ulama dan santri mengambil peran di garis depan. Ulama pejuang seperti Ki Haji Soleh Iskandar adalah sosok yang patut diteladani jasa-jasa kepada bangsa dan negaranya. Kepahlawan dan ketokohan beliau menjadi inspirasi perjuangan yang paripurna bagi generasi muda Indonesia. Kecintaannya kepada Islam sangat tinggi dan kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia tidak pernah kita ragukan. Agama dan negara satu napas dalam perjuangan dakwah beliau, baik di masa sulit maupun di masa lapang. Untuk itu, gelar pahlawan nasional amat layak dianugerahkan kepada Ki Haji Soleh Iskandar. Menurut hemat saya, sedikitnya 2 pelajaran berharga yang dapat kita petik dari kepahlawanan Ki Haji Soleh Iskandar, yaitu pertama, kepahlawanan tidak berakhir pada perjuangan fisik menentang penjajahan, tetapi dilanjutkan dan disempurnakan dengan perjuangan membangun umat dan bangsa. Beliau mempelopori, mendirikan lembaga pendidikan, pondok pesantren, rumah sakit, mengembangkan lembaga dakwah, memberdayakan ekonomi umat, dan sebagainya. Yang kedua, sehebat apapun seorang pemimpin harus berlabuh di hati umat dan memperjuangkan nasib umat yang du'afa. Ki Haji Soleh Iskandar pernah mengatakan dan sekaligus mencontohkan, kalau agnia, orang-orang kaya bisa berjalan sendiri, tapi kaum du'afa harus kita bantu. Pesan tersebut mengandung makna dan spirit yang sangat mendalam tentang peran dan tanggung jawab para elit muslim, baik di dunia pendidikan, dunia politik, pemerintahan, maupun ekonomi. Semua harus peduli kepada umat hingga yang paling bawah, masyarakat kita. Sebagian mayoritas mereka adalah kaum du'afa. Para kiai, para masyayikh yang saya muliakan, saya memberi apresiasi kepada Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia atas peran dan kontribusinya selama ini dalam mengembangkan kerjasama dan ekosistem pondok pesantren di tanah air. Organisasi ini diharapkan terus meningkatkan sinergitas antara masjid, pesantren, dan kampus. 3 pilar kebangkitan umat yang diendorse pertama kali oleh tokoh pejuang dan pemimpin terkemuka umat Islam Indonesia, almarhum Bapak Muhammad Natsir. Kementerian Agama memandang seluruh ormas keagamaan
termasuk organisasi yang menggalang kerjasama pondok pesantren sebagai mitra strategis dalam merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Pembangunan bangsa membutuhkan keterlibatan ormas Islam, ormas keagamaan dalam sebuah ekosistem pembangunan yang terpadu. Program kolaborasi antara Kementerian Agama dan seluruh ormas keagamaan perlu diperbanyak tanpa menjadikan ormas kehilangan kemandiriannya. Pendekatan kekuasaan menyangkut hubungan negara dan masyarakat di era sekarang telah berubah menjadi pendekatan pelayanan. Dalam hubungan ini, kolaborasi Kementerian Agama dengan ormas-ormas keagamaan tidak dapat dipisahkan dari misi pelayanan dimaksud. Oleh karena itulah, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memfasilitasi perizinan satuan pendidikan muadalah dan pendidikan diniyah formal di lingkungan pondok pesantren, memfasilitasi beasiswa santri yang berprestasi, bantuan operasional pendidikan atau BOP pesantren, program pelatihan kemandirian pesantren, dan program afirmatif lainnya. Di samping itu, Kementerian Agama juga menata sistem penjaminan mutu tanpa mengganggu kekhasan dan kemandirian dari masing-masing pondok pesantren. Kementerian Agama menyambut baik ketika ada inisiatif DPRD di sebuah daerah menyusun rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi dan pendanaan penyelenggaraan pesantren sepanjang pengaturan yang dibuat tidak tumpang tindih dengan kebijakan pemerintah Kementerian Agama yang menaungi pondok pesantren. Pada prinsipnya, Kementerian Agama terus berupaya untuk semakin menguatkan peran dan fungsi pesantren di tengah masyarakat. Seiring dengan itu, saya mengajak kita semuanya, mari terus memberdayakan lembaga pendidikan pesantren sebagai salah satu pilar pendidikan nasional yang diharapkan mampu mewarnai wajah Indonesia di masa depan. Pondok pesantren punya peran strategis dalam menumbuhkan moderasi beragama sebagai sikap, cara pandang, dan praktik beragama yang tidak ekstrim dan sejalan dengan kepentingan untuk menegakkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah. Para kiai, para masyayikh yang saya muliakan, nilai-nilai utama pesantren seperti kesederhanaan, kemandirian, gotong royong, dan keikhlasan perlu dipertahankan sebagai ruh pendidikan yang menghadirkan solusi moralitas di tengah perubahan sosial yang tengah berlangsung. Pemerintah menghargai peran dan sumbangsi pesantren di seluruh tanah air yang memelopori upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan agama dan keagamaan yang lahir dari swadaya masyarakat. Dalam sistem pendidikan nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan diatur peraturan pemerintah, pendidikan agama dan keagamaan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, mendapat tempat yang sejajar dan terhormat. Salah satu tugas utama pendidikan Islam ialah menyiapkan generasi terdidik dan terpelajar yang mampu menopang peradaban masa depan dalam era transformasi digital. Dalam konstelasi dinamik dunia pendidikan dewasa ini, setiap lembaga pendidikan, termasuk pendidikan Islam, diharapkan bisa mengembangkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan sejalan
dengan regulasi pendidikan dan kebutuhan masyarakat terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tentu saja sesuai dengan karakter dan juga tidak terpisahkan dari kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan pesantren yang memberi kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk mendapatkan pendidikan secara layak merupakan sumbangan yang tidak ternilai bagi pelaksanaan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, lembaga pendidikan Islam, khususnya pondok pesantren, diharapkan terus berperan dalam menjembatani kesenjangan akses pendidikan di antara golongan yang mampu dan golongan yang tidak mampu. Saya berharap pondok pesantren di seluruh Indonesia mampu memberi jawaban terhadap tantangan permasalahan umat. Pesantren merupakan salah satu tumpuan harapan untuk membentuk akhlak dan karakter bangsa, karakter generasi penerus bangsa, serta melahirkan kader-kader umat dan bangsa yang tangguh di masa yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya mengajak segenap jajaran pengurus Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia untuk bersama-sama melakukan penguatan kemandirian pondok pesantren yang kini juga menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama. Di samping itu kita bangun mental keilmuan di pondok pesantren agar umat Islam menguasai peradaban dunia dengan cahaya iman dan cahaya ilmu. Pondok pesantren juga perlu dilindungi dari hal-hal yang merusak seperti perilaku menyimpang dan ekstremisme yang tidak sepantasnya terjadi di lingkungan pendidikan Islam. Pada akhirnya, keunggulan pondok pesantren harus ditingkatkan dalam konteks masa kini sehingga tidak sekedar menjadi keunggulan historis tetapi keunggulan masa depan. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat melaksanakan musyawarah nasional BKSPPI dan selamat mengambil pelajaran dari keteladanan para pendahulu, as-sabiqunal awwalun, para muassis dari BKSPPI ini. Semoga Allah SWT meridhai pengabdian dan perjuangan kita semuanya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah nasional BKSPPI dinyatakan resmi dibuka. In uridu ila islah wa ma taufiq illa billah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kepada Pak Wamen untuk berdiri di depan untuk menerima cindera mata dari Ketua Umum BKSPPI. Silakan panitia. Para kiai, para ajengan, para pimpinan pondok pesantren, alhamdulillah selamat datang
Kemenag Kota Bogor, Bapak Haji Dede Supriyatna, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Hadirin yang berbahagia, ternyata Bapak Kiai Haji Soleh Iskandar tidak hanya menorehkan prestasi dengan tinta emas di negeri ini, tapi juga mendapatkan pengakuan internasional. Pada tahun 1950, United Nations Education, Scientific and Culture Organization yang dikenal dengan UNESCO memberikan penghargaan untuk Bapak Kiai Soleh Iskandar, yaitu perintis pembangunan perumahan modern desa pertama di dunia. Bapak-bapak kalau pergi ke Pasarian, seeing is believing, saya melihat Pak Kiai Haji Soleh Iskandar hidup jauh dari zamannya, memikirkan bagaimana perumahan desa itu ditata sedemikian rupa yang hari ini dicontoh oleh semua perumahan-perumahan di Indonesia. Dan pemerintah Republik Indonesia baru mendirikan perumahan yang disebut Perumahan Nasional pada tahun 1976 di Depok. Sedangkan Bapak Kiai Soleh Iskandar tahun 1950. Demikian. Bapak Ibu yang berbahagia, menarik untuk kita lihat isi goodie bag ini. Jangan lupa Pak, isi goodie bag ini perhatikan. Yang pertama adalah membangun kemandirian umat, percikan pemikiran di bidang pendidikan, ekonomi, politik, dakwah, sosial dan budaya, Profesor Dr. Kiai Haji Hafidzuddin MS. Ini kenang-kenangan dari kita. Dan jangan lupa juga adalah legacy dari Bapak Kiai Haji Soleh Iskandar, yaitu Lembaga Keuangan Syariah. Dari bapak-bapak, para pimpinan, para kiai yang mau membuka cabang di Jawa Tengah, Kalimantan, Sumatera, silakan, di sini ada pimpinannya, bisa bernego dan kita sebarkan keuangan syariah di negeri Pertiwi ini. Dan ada juga di sini Rumah Sakit Islam Bogor yang terus kita mengembangkan dan mudah-mudahan terus menebarkan kemaslahatan di bumi Indonesia. Dan ini adalah mana deh? Nah, ini ada yang menarik ini. Ini karya Sekjen BKSPPI, Bapak Dr. Ahmad Alim. Saya berkali-kali membacanya ini. Al-Arbaun Ar-Rombaniyah, ternyata Rembang. Jadi ini Rembang, ini adalah kumpulan hadis, 40 hadis. Fi adadi khairil bariyah. Bagaimana kita mempersiapkan, mencetak generasi yang tangguh berkarakter di masa depan. Di sini ada 40 hadis yang dikumpulkan oleh putra Rembang, Dr. Ahmad Alim. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah acara ini dan kita akan tutup. Putra Rembang, Sekjen BKSPPI akan menutup dengan doa. Falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa litullabina wa lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la daynan illa qadaitah wa la asiran illa yasartah wa la dhalan illa hadaitah wa la maitan illa rahimtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirah ya lak ridha wa lana fiha salahun illa antana wa yasartana la qadaiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.